Carla, Danda, Dela, ada Dela, Delvina, alhamdulillah. Farizan, Elsie, Julia, Penny, Vicky, Laura, Muhammad Irfandi, alhamdulillah. Hari ini datang hari ini Pak. Martin, Naila, Rahma, Rebi, Relita, Tasya, Fiona, Yuliani, alhamdulillah ya. Hari ini Ibu minta tolong Vicky untuk bacakan doa. Belum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Ibu kasihkan gambar tentang pasar dan kalian mengamati
ada lagi yang namanya jenis-jenis pasar, ciri-ciri pasar. Ya, ada ciri-ciri pasar. Kalau pasar itu pasti ada penjual dan pembeli. Pasti kayak kalau tidak ada penjual tanpa pembeli bukan pasar, berarti tidak laku. Ya, kemudian kedua itu menyediakan berbagai macam barang dan jasa. Kalau yang namanya pasar tradisional seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, pasar tradisional ada barangnya bermacam. Ya, tidak homogen tapi heterogen. Ya, di situ ada makanan, di situ ada pakaian, di situ ada barang elektronik, di situ ada sayuran, di situ ada ikan. Ya, beda kalau pasar modern. Kemudian yang berikutnya itu terdapat tawar-menawar. Itu merupakan ciri khas pasar tradisional. Yang keempat terdapat berbagai jenis barang. Ya. Kemudian yang berikutnya ini pasar menurut bentuk kegiatan. Ada pasar nyata dan ada pasar abstrak. Kita lihat pasar nyata itu memang benar-benar ada tempatnya, bisa kita datangi, bisa kita lihat. Itu namanya pasar nyata. Contohnya pasar tradisional, pasar modern. Yang abstrak itu tidak kelihatan. Ya, kita membeli barang dengan orang, tapi kita tidak tahu siapa yang punya barang. Contohnya apa? Pasar modal, pasar saham. Ya, kita tahu itu pasar, kita mau beli, tapi kita tidak tahu siapa penjualnya, karena dia hanya memakai brand perusahaan, bukan nama pribadi. Ya, jadi di sini kalian bisa bedakan antara pasar nyata dan pasar abstrak. Ada pasar persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, monopoli dan oligopoli. Ya, ini pasar menurut organisasi tradisional. Di gambar inilah nanti kalian mengamati, kalian melakukan observasi mengenai pasar tradisional. Ya, kemudian di sini ada lagi yang namanya pasar modern. Ya, pasar modern. Ini kalau di pasar modern biasanya contohnya mana? Supermarket, ya, mall. Ada lagi? Supermarket. Ada lagi? Minimarket. Ya, jadi itu disebut dengan pasar modern. Kenapa disebut pasar modern? Selain harganya lebih mahal, tempatnya pun bersih. Beda dengan pasar tradisional. Ya, di pasar modern ini hanya dia menjual bisa pakaian, hanya pakaian saja yang dia jual. Bisa dia jual makanan, dia hanya menjual makanan, tidak menjual pakaian, tidak menjual yang lain. Bisa dia
Nah, ini kalian kerjakan, kalian amati dulu di depan, kemudian kalian tuangkan ke kertas, ya. Setelah itu baru kalian presentasikan ke depan, ya. Tidak akan basa-basi. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi di sini saya mau presentasi. Presentasi kita hari ini tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Hari Sabtu berlari-lari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Penny Zahara dan kelompok saya silakan memperkenalkan diri masing-masing. 1, 2, dan 3. Presentasi segera kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Delia. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan jenis pasar. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama terdiri dari 4 pertanyaan dan sesi kedua terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Baiklah, saudara Yansi, kami persilakan. Baiklah, terlebih dahulu nama saya Ina dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Berdasarkan harga produk yang dijual, apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya dan silakan duduk kembali. Terima kasih. Pertanyaan dari LC kelompok 2. Dipersilakan Aisyah menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika mencari kebutuhan yang diproduksi secara lokal dengan kualitas baik dan harga murah, pasar tradisional adalah tempatnya. Karena bahan pangan dari pasar tradisional biasanya didistribusikan langsung dari petani atau peternak. Sedangkan di pasar modern biasanya menjual kebutuhan pangan dan sandang yang berasal dari luar negeri atau produk impor. Kualitas produk yang dijual sama baiknya dengan pasar tradisional, namun harganya lebih murah. Baiklah, saudara Yansi, apakah puas dengan pertanyaan kami? Terima kasih atas jawaban dari Ibu Penyaji. Saya sangat puas dengan jawabannya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Pergi ke pasar, beli biji selasi. Tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dan ucapkan terima kasih. Karena kalau terima jadi itu teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian kelompok 1 itu mengenai pasar tradisional, ya. Jadi apabila kalian ke pasar, kalian bisa tahu, oh ini rupanya pasar tradisional, oh ini pasar modern. Kalian bisa membedakan kedua pasar tersebut, ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan LKS kalian itu pada halaman 23 bagian A dan B. Jadi pilihan ganda dan esai, ya, halaman 23. Minggu depan di pertemuan berikutnya itu dikumpul, ya, untuk LKS. Paham? Alhamdulillah paham. Sementara ini kita sesi materi kita
Ya,